ada ular sebesar gulungan kasur dan matanya itu gede sekali. Yang kelihatannya itu dia sangat menyeramkan sekali karena matanya itu sangat besar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang seorang pemilik toko yang melakukan ritual pesugihan. Konon katanya dulu tokonya itu toko biasa, hanya isyarat satu petak gitu. Namun selama beberapa tahun tokonya itu bertambah menjadi 2. Dan yang toko keduanya ini bisa dibilang mall lah. Masyarakat di situ bilang toko itu menjadi mall karena memang ada beberapa tingkat, ya ada 3 tingkat dan cukup luas lah wilayahnya gitu. Nah, sampai akhirnya ada seorang ustadz ataupun seorang kiai. Nah, seorang kiai ini berasal dari daerah lain. Nah, sebenarnya itu dia tidak niat untuk membeli ke toko itu ya. Berhubung dia dari jauh. Nah, dia istirahat di situ bersama keluarganya. Namun si keluarga ini pengen masuk, pengen belanja ke toko itu gitu kan, tanggung sekian lewat. Nah, si seorang ustadz ini kaget bukan kebayang. Dia melihat seorang anak digantung di depan tokonya itu sambil teriak-teriak minta tolong. Nah, dalam hati dia mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Zaman sekarang masih ada orang yang melakukan ritual seperti ini. Sungguh kasihan anak itu. Dalam hatinya dia berbicara seperti itu. Tapi dia tidak menghiraukan apa yang dia lihat, dan dia tidak menceritakan kepada orang lain tentang apa yang dia lihat. Dia masuk dan belanja layaknya tidak melihat apa-apa gitu. Dan memang kata orang-orang, anak dari yang punya toko ini dulunya ada yang meninggal, laki-laki. Nah, dan tidak hanya di situ saja gitu kan. Konon pada tahun 2018 ada seorang karyawannya yang mencoba masuk ke dalam ruangan rahasianya. Konon katanya di dalam sebuah toko itu ada sebuah gudang yang memang tidak pernah dibuka sama sekali, dan hanya pemilik toko itu yang boleh masuk ke dalamnya. Sampai suatu ketika seorang karyawan, dia awalnya itu tidak berniat untuk masuk ke dalam kamar itu, namun pas ketika dia beres-beres barang di situ, nah timbullah pemikiran ataupun rasa penasaran di dalam hatinya, di dalam pikirannya, untuk mencoba masuk ke dalam kamar rahasia ini. Kenapa sih gitu kan? Padahal ini cuma kamar, tetapi semua orang tidak diperbolehkan masuk ke dalam kamar itu. Nah, seorang karyawan ini mencoba nekat masuk, memberanikan diri. Nah, dibukalah pintunya itu. Lalu dibuka pelan-pelan. Setelah dibuka, kagetnya bukan kebayang apa yang dia lihat. Katanya sih ada ular sebesar gulungan kasur
dan matanya itu gede sekali, yang kelihatannya itu dia sangat menyeramkan sekali karena matanya itu sangat besar. Dia sedang membelitkan dirinya. Nah, si ular itu pun melihat ke arah anak itu. Sontak kaget dia teriak, lalu pingsanlah si anak perempuan itu. Sontak karyawan lain itu kaget dan berdatangan mendengar teriakan dari karyawan tersebut. Dibawalah si anak yang pingsan itu. Setelah pingsan, akhirnya dia menceritakanlah apa yang dia lihat. Nah, pada waktu itu gegerlah di mana-mana menceritakan kisah ini, sampai akhirnya si karyawannya ini dikeluarkanlah oleh bos tokonya, oleh yang punya tokonya ini. Dan mungkin ada yang bilang juga, si yang punya toko ini bilang, tutup mulut dan akan saya kasih uang kamu. Tetapi ya mungkin udah terlanjur dia ngomong duluan gitu kan. Akhirnya apa yang dia lihat itu ya tersebar di masyarakat di mana-mana. Dan sampai saat ini tokonya pun masih tetap berdiri berjalan gitu kan. Sampai dia punya 3 toko. Yang 2-nya agak lumayan kecil, yang satunya besar sekali. Omsetnya itu katanya miliaran per bulan. Tetapi ya sangat disayangkan sekali gitu kan. Kita memiliki kekayaan dari hasil haram, dari hasil pesugihan. Ya apalah arti sebuah kekayaan kalau didapat dengan cara yang tidak halal. Hati juga tidak akan tenang, tidak akan tentram. Maka dari itu dilalui hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang merugikan diri sendiri. Karena kehidupan ini bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat nanti ada kehidupan yang sesungguhnya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.